sekaligus membuka acara pelagian ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati pengurus komite dan lagi dihadiri oleh sekretaris komite Ibu Ana. Yang kami hormati ketua komunitas belajar SD Jatingan 1 Bapak Krisono, Bapak Ibu guru dan karyawan SD Jatingan 1 yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa PPL PPG Prajabatan dan Publis yang kami hormati dan yang berbahagia. Yang pertama, mari kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena limpahan rahmat dan nikmatnya siang hari ini kita diizinkan untuk berkumpul bersama untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Ini majelis yang luar biasa, tempat yang luar biasa. Sering kami sebut tempat yang paling dimuliakan oleh Tuhan adalah tempat untuk menuntut ilmu. Karena segala sesuatu tanpa didasari ilmu itu sia-sia. Maka inilah tempat yang mulia untuk menuntut ilmu. Hidup kita tanpa ilmu sia-sia. Maka dari itu sering kami tekankan itu, manfaatkan di mana saja majelis ada. Di sekolah ini ada majelisnya yang namanya komunitas belajar. Mari kita manfaatkan. Kalau dengan niati dengan sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, pasti akan bermanfaat, tidak hanya secara lahir saja, tidak hanya secara dunia saja. Insya Allah jadi berkah sampai ke akhirat nanti. Amin. Ya, perlu kami sampaikan Bu Komite dan Bu Paguyuban bahwa Bapak Ibu guru itu secara rutin punya wadah untuk peningkatan kompetensi diri melalui komunitas belajar. Ya, kadang di sekolah, kadang ada komunitas belajar di tingkat kecamatan, namanya gugus kecamatan. Nah, ini masih di bulan Agustus, kegiatannya yang di kecamatan nanti baru dimulai di bulan September. Maka kita optimalkan di sekolah ini sudah ada beberapa. Kadang kita cukup sharing dengan teman-teman sekolah ini antar Bapak guru. Dan alhamdulillah di beberapa Rabu ini ada fasilitator dari Publis yang kemarin 2 minggu atau 2 Rabu kemarin ada pelatihan penulisan artikel, ya sudah berjalan 2 kali. Kemudian ini dimulai lagi dengan kemarin sudah ada juga proyek kepemimpinan, yaitu pembuatan ogoprint ya, yang di kelas 6 khusus sama dengan Bapak Ibu guru juga. Dan ini yang ketiga ini ada kepemimpinan pelatihan membuat video pembelajaran melalui Canva untuk mendukung sistematisasi pembelajaran. Ini sangat penting karena saat ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ikuti arus zaman. Anak-anak kita sudah semua bukan HP, mereka sudah berkelana, sudah mencari ilmu sampai di mana-mana melalui HP. Kalau kita tidak mengimbangi atau tidak mengatur mereka atau tidak memfasilitasi mereka dengan itu, tentunya akan ketinggalan. Maka dari itu hari ini kita bisa belajar, bisa bersama-sama memanfaatkan IT yang hari ini khusus untuk buat video pembelajaran. Dan tentunya ilmu ini nanti akan bermanfaat bagi anak-anak kita. Dan sebagai tidak lanjut awal, nanti setelah ini kami minta dengan sangat minggu depan, karena ini juga ada tugas dari Komdel Kecamatan KKG beberapa waktu yang lalu. Kita waktu di SD Karanganyar Gunung 2 itu kan ada penggunaan buku bacaan bermutu. Nah, itu kan kita ada tugas RTL-nya, tugas rencana tindak lanjutnya harus membuat video pembelajaran menggunakan buku bacaan bermutu. Nah, untuk itu ini saya sudah ditagih gugus. Nah, paling tidak di masing-masing kelas harus ada segera mengirim. Nah, untuk itu mulai ke depan minta dibuat video atau disyutingkan, minta tolong
adik-adik mahasiswa gitu difasilitasi. Nanti yang kelas 1 minta tolong tempatnya kelas 1A Bu Lia. Kemudian yang kelas 2 Bu Siti Mardian. Mana Bu Siti? Oh masih ngelatih, kelas 3 minta tolong Bu kelas 3A Bu Karni ya. Siap. Kelas 4 minta tolong kelasnya Bu Anip. Bu Anip ya. Kelas 5 kelasnya Bu Mas Erwin Nugroho. Kelas 6 kelasnya Pak Tri. Paling tidak kita sudah mengirim masing-masing kelas ada. Itu untuk segera kami kirim ke kecamatan, membuat video pembelajaran guru menggunakan buku bacaan berbuku. Nanti kita koordinasi sebentar, minggu depan kita video, kita kirim ke gugus untuk memenuhi tugas dari Kombil Gugus. Bapak Ibu yang hormati, minggu-minggu ini sibuknya luar biasa, sehingga Bapak Ibu tidak maksimal bisa datang semuanya. Hari ini ada lomba FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat kota. Alhamdulillah ada 3 anak kita yang mewakili di tingkat kota Semarang. Ini sedang berjuang di SD Sendang Mulyo 4, didampingi oleh Pak Iman dan Bu Rita, sehingga bisa bersama-sama dengan kita. Kemudian besok pagi ada lomba MAPSI, di mana guru agama sebagai penyelenggara. Ini Pak Jamal dan Pak Adib, beliau sudah menyiapkan tempat di sana, nyeting tempat dan segala perlengkapannya, dia harus tempel di candi 1. Kemudian tadi ada yang izin sakit guru Asta kelas 1, terus Pak olahraga Pak Abi ini ada rapat bos ya, rapat bos di kecamatan Korsampen, karena hari ini ada pergeseran anggaran. Nanti yang lain semoga segera bergabung, yang tadi tidak kami sebut tentunya harus ikut kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berikan manfaat bagi kita semuanya dan jadi berkah bagi SD Jatingan 1, jadi bekal masa depan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Dengan itu, proyek kepemimpinan pelatihan membuat video pembelajaran melalui Canva untuk mendukung digitalisasi pembelajaran, dengan ini kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya yakni penyerahan piagam penghargaan dari DPR yang akan diwakili oleh Ketua Panitia Mas Chandra kepada Kepala Sekolah, yang akan didampingi oleh Sekretaris Komite Ibu Ana dan Ketua Kelompok Belajar Kombil Pak Tris. Monggo, silakan. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu memasuki acara inti yang akan kita tunggu-tunggu, yakni mengenai pelatihan membuat video pembelajaran melalui Canva untuk mendukung digitalisasi pembelajaran, yang akan dipandu seorang moderator, yakni Saudara Erika Dwi Kusmawati. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bapak dan Ibu Guru serta teman pelatihan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas dalam pelatihan siang ini yaitu pelatihan membuat video pembelajaran melalui Canva untuk mendukung digitalisasi pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Erika Dwi Kusumawardani yang akan bertugas sebagai moderator pada pelatihan hari ini. Di depan kita ada narasumber yang hadir, Bapak Trisono. Bapak Trisono di depan, dan juga ada Mbak Vica dan Mbak Norma. Baik, untuk acara selanjutnya adalah penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Trisono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang saya hormati, saya cintai. Mudah-mudahan dua anak laku wali murid siswa saya UPD. Ketika ditawari Canva, saya jadi teringat apa yang dibicarakan Bu Goldun waktu Bu Goldun hadir di sini dan menagih aku Lesti. Karena saat itu saya cuti, seharusnya cuti tapi dipaksa masuk. Dan satu pernyataan yang menggelitik saya, bahwa guru harus menguasai IT. Itu 2 tahun lalu. Nah, memang IT ini berat karena ya banyak orang sudah merasa established, sudah merasa nyaman dengan apa yang telah dipelajari, sehingga aku sudah jadi guru tanpa IT itu bisa. Tapi sekarang zamannya beda. Saya merasakan sendiri ketika masuk grup ibu itu ya seperti ongol-ongol itu. Karena mereka masih muda dan rata-rata lulusan komputer. Mereka sudah membuat program. Jadi saya merasa tertinggal tadi. Padahal hitungan saya nggak begitu tua banget ketika masuk grup ibu itu yayasan kita hadapan. Tapi juga di situ lawannya enggak banding jurusan komputer ngajar di berbagai dan lulusan luar negeri. Jadi menjadi pemicu saya untuk belajar. Dan saya dari pengalaman itu saya menjadi tepat ya kalau misalnya PPL, Mbak PPL ini dan Mas ya, Mas Chandra dan itu kita belajar bersama. Kekuatan kita tuh kemauan dulu. Saya salut pada Bu Rela ketika mampu mengisi BMM 40 itu. Salut. Ya, karena apa? Kemauan. Buat ini yang tanpa semangat, mas aku berarti ini untuk balik. Nah, enggak kemauan lagi. Ya, kemarin saya juga rada senang. Bos saya berdua itu sama jadi yuk. Niat aja mas luar biasa. Pakai ngomong beda. Tapi saya bangga dengan keinginan Bapak Ibu. Dan bagi saya guru di sini ketika membuat KLP itu sangat bangga lagi. Kekuatan kita perlu 50% guru muda, 50% guru tua. Masuk ini. Masuk dalam arti sebenarnya nggak jomplang banget. Nggak jomplang banget dalam arti sing nom iso ngajari sing sepuh senior. Yang senior nggak usah malu-malu bertanya yang muda. Kekuatan kita sebenarnya di situ karena sampai sekarang belum ada sekolah yang memiliki ciri digital. Ya waktu liburan kemarin kakak sepupu saya ini
perannya sebulan juga memang biayanya tidak sedikit. Tapi paling enggak kalau kita mempunyai ciri tersebut, saya yakin kita akan dicari lah. Saya nggak nyangka ketika saya mencoba dari kelas 4 ketika saya kelas 4 saya coba, pertamanya susah banget. Mereka senang bawa HP itu luar biasa, senangannya luar biasa. Hore, bawa HP. Saya udah bilang, ini senangnya mau main game, bener. Dari pertama tuh langsung, ayo main biarkan aja. Akhirnya ketika masuk, langsung saya sih, kamu di sini bawa HP untuk belajar atau untuk bermain? Hanya belajar, ya udah. Sekarang HP saya sita, saya taruh di tempat khusus, baru ketika dipakai baru berbeda. Ya, itu gambarannya seperti itu. Ya saya untuk pengalaman, boleh apa? Boleh, ya udah jalan. Oke, apa yang bisa dipelajari dari sini? Saya yang menginginkan satu, mari kita belajar karena kita bisa karena terbiasa. Ya, itu. Jadi nggak usah minder dan nggak usah apa ya merasa dinyawang. Kita belajar bersama. Ya dari dari Mas dan Mbak Bebel. Oke, judulnya kanvas layar pandang. Saya hanya ingin menggambarkan kanvas secara umum saja. Nah, nanti biar jatahnya Mas dan Mbak BBL yang akan mengajari Bapak Ibu semuanya. Jangan takut untuk bertanya karena kita tarafnya belajar. Targetnya kalau bisa Bapak Ibu semua membuat pembelajaran karena ini bagi saya dan kalau menurut kurikulum ini termasuk alat peraga kepuasan tersendiri ketika kita bisa membuat dan menyampaikannya. Ini nggak susah, nggak perlu biaya tinggi. Kalau Bapak Ibu biasanya pakai YouTube silahkan, tapi tolong perhatikan. Saya menemukan di berbagai sekolah guru mengajari dari YouTube, tapi soalnya dari quizzes. Yo, umpamanya sinkron. Nah ternyata dari bahasanya beda, dari kontennya beda. Akibatnya apa? Nilainya anak-anak juga gak sesuai dengan harapan. Kemudian kesebelahnya anaknya raiso, bukan. Tapi juga gak ada koneksitas antara bahannya dari YouTube, materinya dari quizzes, ini betul. Gitu. Ini yang harus Bapak Ibu sadarkan, ya. Oke, silakan Pak. Canva ini adalah platform desain grafis yang sangat sederhana. Ini bukan bermaksud meremehkan Bapak Ibu guru dan semuanya ya. Tapi ini Canva itu simple, cuma tempel-tempel. Kalau bahasa kita zaman usia 45 ya, mati kalah. Biasanya seperti itu. Ini menjadi menarik karena colorful atau penuh warna dan desainnya nggak kaku seperti PowerPoint. Lebih mudah daripada PowerPoint tentu kalau. Oke, gunakan Canva untuk desain media sosial. Ya, sekarang kalau misalnya Instagram, TikTok itu saja menggunakan Canva. Dan untuk presentasi, ini hasil Canva yang saya buat dari Canva, menggunakan Canva buatan konten pemasaran. Ini karena lebih eye-catching bahasanya, lebih enak dilihat, lebih enak dipahami karena bahasanya simpel, bahasanya menggunakan mirip-mirip PowerPoint, simple. Dan anak kita nggak suka dengan bahasa buku itu nggak suka, ya. Karena di kurikulum Merdeka juga mengharapkan tolong jangan terlalu banyak menggunakan tes tertulis, itu yang bikin stres siswa. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, hafalannya bisa 24 jam. Ya. Sistem kebun semalam bahasa kita. Padahal yang diharapkan bukan itu. Metode tes yang banyak itu mengharapkan anak-anak tidak stres, anak-anak menjadi merdeka. Memang contoh stres ini guru karena kami, tapi nggak apa-apa, kita harus berkorban di situ.
ya. Materi pendidikan, ya LKPD banyak ditemukan di Canva, ya model-model LKPD banyak sekali ditemukan di Canva. Dan desain pribadi. Ya, kemarin waktu P5 saya sebenarnya agak sombong dengan menampilkan desain yang anak-anak. Hadapan saya, jadi bisa sosialisasi. Saya tak peduli desain itu bagus atau enggak, tak peduli. Itu nomor sekian. Desain itu relatif, subjektif. Menurut orang baik, menurut kita belum tentu baik atau sebaliknya. Ya. Kemudian monggo kalau buat masalah KIO dapat membuat undangan pernikahan masalah itu dan jago. Ya. Jadi mudah lebih engaging ya. Kelebihan Canva mudah digunakan karena ini sistemnya plug and play ya. Yang taruh ya udah jadi. Ya, banyak pilihan template, menawarkan ribuan template. Nanti akan saya sebutkan. Kelebihan Canva gratis, ada opsi berbayar. Itu kalau gratis ya terbatas, template-nya terbatas. Kemudian kolaborasi. Nah, ini istimewanya Canva. Kalau kita menggunakan Windows 365 ini sama, atau Google Drive ini sama. Jadi saya sering menggunakan Canva, saya sering menggunakan IDK itu tujuannya seperti itu. Pada waktu komputernya masih sedikit, oke, yuk kita kolaborasi bersama-sama. Halaman satu siapa yang jangan halaman, ya itu. Kemudian kekurangan Canva, ya namanya aja praktis, ya praktis dan ekonomis, sangat sederhana sekali. Nah, itu ya. Tentu kalau dibandingkan dengan Photoshop, kemudian Filmora, ya jauh lah. Tapi paling enggak enak dilihat. Ya, kekurangan Canva, ketergantungan internet, jelas kebutuhan internet. Kemudian kekurangan Canva, ya opsi customisasi terbatas. Kita sudah disediakan template yang banyak. Kita tinggal ganti tulisan, kata apa, tambah foto, geser sedikit tulisannya, tambah warnanya apa, ya apa, ya, yaitu keterbatasan itu. Manfaat Canva, tingkatkan kreativitas pengajaran. Yang pengalaman saya ketika menggunakan Canva, kalau saya sudah menerapkan Canva itu anak yang melakukan ya, bukan saya. Jadi mereka puas dengan apa yang menjadi hasil. Ya memang ada warnanya, kalau cewek itu cenderung soft, lembut, warna-warna pink, kuning. Tapi kemudian lama-lama ya ada perubahan bahwa kamu mendesain sesuatu itu disesuaikan konteksnya. Kalau misalnya kamu belajar tentang IPA ya hubungannya dengan IPA. Makanya kita membahas tentang tulang-tulang ya, hubungkan dengan tulang-tulang itu. Ambil foto dari Google, ambil. Kemudian itu iman waktu ya sebenarnya anak bisa mengerjakan 15 menit nggak nyampe ya. Rata-rata sebenarnya kalau fokus saja sebenarnya ini bisa. Kemudian memfasilitasi pembelajaran visual. Anak itu sekarang udah nggak senang hitam putih ya, senangnya warna. Itu memang sekarang modelnya LKPD dari Canva. Kalau saya kita buang-buang tas, ya. Tuh. Kemudian, ya nanti kita belajar ya. Selama 1 minggu monggo, Bapak Ibu bisa tanyakan ke Mbak atau siapa, Pak Erwin, Jaduk Desain, Aldi, atau siapapun yang bisa, ya. Harapkan semuanya mencoba, lebih baik mencoba daripada menyerah. Ya. Kolaborasi bisa. Nah, ini saya jelaskan untuk Canva Gadget. Kita yang punya belajar akun belajar ID itu punya bonus hampir mirip dengan yang berbayar. Template-nya lebih banyak, ada 420.000 template. Dan di situ 75 juta foto, stok, video dan grafis.
Ini yang premium kita dapatkan. Itu belajar itu. Ya. Kita seperti membuat keywords, kemudian buat PowerPoint, tapi desainnya itu dari Canva itu enaknya engaging. Kalau PowerPoint kan kaku ya hitungannya, desainnya itu ya gitu-gitulah warnanya lah. Jadi bisa berwarna, bisa berbentuk, bisa munculkan itu. Ya kita kerjakan Canva itu ya simpel lah, belum jadi. Aplikasi tugas dan aplikasi. Nah yang lebih istimewa lagi kalau di Canva itu bisa dilakukan di HP handphone. Tapi bagi mata saya sudah kena banyak penyakit, sudah tidak kuat pakai. Kemudian kelebihan Canva for Education adalah akses konten Anda dari Google Drive. Adanya dari Google Drive. Di Api juga bisa. Kemudian ada menarik emosinya, dari yang tidak di YouTube juga bisa. Kemudian bagikan desain Anda melalui apapun bisa. Simple. Kita bisa karena mencoba. Kata kuncinya. Jadi monggo hari ini ya mungkin nggak bisa selesai, tapi paling nggak Bapak Ibu ada keinginan dulu, diniatkan dulu, nanti akan dibantu oleh Mbak dan Mas. Ya, Mbak dan Mas, nanti dibantu juga oleh guru-guru. Karena saya harapkan kalau bisa semua buat dalam kerangka ini, ya baguslah. Saya masih ingat waktu akreditasi SPK ya. SPK itu salah satunya alat terakhir. Karya guru apa? Kalau YouTube bukan karya guru, kecuali kalau memang kita yang buat. Ya, tuh. TikTok apalagi. Maaf, saya nggak suka YouTube karena validasi. Saya dulu di penerbit. Kalau buku itu dikatakan baik kalau sudah ada validitasnya. Ya, termasuk LKS saya nggak pakai karena saya tahu jam mereka hanya mengumpulkan dari Google, kemudian diedit, disudut tanpa editor sama sekali. Ya, ini bedanya kualitas bahasa buku dengan LKS dan kadang sangat nggak sinkron. Kita ngajarnya pakai buku, tapi latihannya pakai LKS, saya nggak connect. Ya, nih, kemudian silakan nanti akan dijelaskan oleh Mbak di samping kiri saya dua kali dan langsung bisa dipraktekkan. Jadi saya harapkan semua guru bisa buat coba ya. Aku mungkin seorang politik, Bapak Ibu guru mau mencoba, mau berlatih, minimal bertanya. Karena kalau misalnya Bapak Ibu cuma tolong Mbak Becky, janganlah. Terus kita ini awal ya Bu, nanti di Kobel dan di kegiatan PKB juga akan ada seminar dan praktek, lebih banyak praktek, khususnya Kobel lebih banyak praktek supaya Bapak Ibu juga bisa mengaplikasikan semua. Kemarin saya sudah bicara sama Pak Tekno, nanti kalau misalnya kita observasi, kumpulkan video-video, nanti kita buatkan Canva, kita jadikan satu bundle, ini bukti. Karena kalau yang semester lalu foto aja banyak nggak punya. Dan terus buktinya bagaimana? Dan saya bakal temukan ketika observasi hanya sekedar tulis saja. Nah, kalau kita mau belajar, mau berkembang, ya kita jangan takut diobservasi nanti dinilai Pak. Ya, justru disitulah kita mau meningkatkan kemampuan kita, kelemahan kita apa, kelebihan kita apa, itu. Ya, saya harapkan kita belajar bersama. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Trisuno atas materi yang disampaikan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya adalah materi yang kedua yang akan disampaikan oleh rekan kita Mbak Fiza dan Mbak Nurma. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih
Mbak Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN Jatingaleh 01 Pak Sutikno. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Jatingaleh 01 yang telah bersedia hadir untuk mengikuti pelatihan ini dan meluangkan waktunya. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Kemudian terima kasih kepada Bapak Trisuno yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berkolaborasi begitu ya bersama kami. Nah, kemudian di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Nurma, bisa dipanggil Nurma. Kemudian di sebelah saya ada teman saya Mbak Pica. Di sini kita akan bersama-sama sharing dengan Bapak Ibu mengenai membuat video pembelajaran Canva yang berbasis AI begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah membuat video pembelajaran berbasis Canva ya? Ada yang belum? Oke, nanti kita sama-sama akan membuat bersama dengan teman-teman di sini bersama sharing. Nah, di sini saya sama Mbak Pica juga masih belajar ya Bapak Ibu, tidak seperti Bapak Trisuno yang sudah expert kemana-mana begitu ya. Nah, di sini yang akan kami tekankan yaitu mengenai Canva berbasis AI. Seperti yang ditayangkan di slide. Kalau video pembelajaran biasanya Bapak Ibu sudah biasa melihat. Nah, di sini video pembelajarannya akan disisipkan AI yaitu artificial intelligence ya, yang artinya kecerdasan buatan seperti itu, ya. Nah, di sini teknologi sudah banyak merangkum banyak kecerdasan yang seperti hal yang manusia lakukan. Contohnya, di sini yang akan kita bahas yaitu sebuah video pembelajaran yang akan disisipkan foto, bisa nanti foto Bapak Ibu atau foto siswa boleh, atau foto siapapun yang nanti foto tersebut dapat berpresentasi sendiri tanpa kita merekam suara kita, tanpa kita membuat video diri kita seperti itu. Nah, nanti di sini akan dipandu oleh Mbak Pica. Nah, kemudian tujuannya membuat AI dalam Canva ini yaitu yang pertama memudahkan Bapak Ibu untuk berpresentasi, bisa menghemat waktu misalnya. Yang kedua, nanti misalnya ada mau mengirim video pembelajaran melalui WhatsApp grup ke anak-anak atau wali murid. Jika ada anak-anak yang tidak hadir kan bisa melihat Bapak Ibu langsung presentasi di situ. Nah, di situ nanti kelebihannya. Kemudian nanti di sini ada kekurangannya juga. Kekurangan dari AI ini yaitu tidak bisa dibuat banyak oleh Canva yang belum pro atau yang bukan edu seperti itu. Jadi kalau yang Canva pakai email biasa itu nanti hanya bisa dibuat oleh 2 slide saja. Tetapi kalau Bapak Ibu di sini kan Canva-nya sudah pro begitu guys, sudah edu, jadi bisa dibuat banyak slide begitu. Nah, kemudian nanti di sini Bapak Ibu sudah dibagi beberapa kelompok, akan dipandu oleh teman-teman PPL di sini ya. Sudah dibagi pemandunya, teman-teman semua sudah oke. Bisa berkumpul dengan anggota Bapak Ibu supaya nanti kita mudah untuk mengarahkan teman-teman bagaimana caranya memandunya. Oke. Baik, silakan kepada Mbak Pica untuk memulai demonstrasi pembuatan video pembelajaran berbasis AI. Oke, baik Mbak Nurma. Jadi pada siang hari ini kita akan membuat video pembelajaran dengan berbasis AI ya Ibu Bapak sekalian. Jadi ini contohnya jika kita menggunakan AI di dalam Canva. Ini saya sudah membuat materi pembelajaran yang saya gunakan untuk pembelajaran pada kelas 3. Nah, materi ini saya menggunakan materi penjumlahan bilangan data. Untuk sebelumnya saya memberikan kesepakatan kelas dahulu sebelum
ke materi selanjutnya. Ini contoh PPT atau video pembelajaran yang sudah saya kasih Kesepakatan kelas. 1. Boleh berbicara kalau menyampaikan pendapat saat pelajaran. 2. Tidak menggurui. 3. Tidak boleh berisik. 4. Tidak boleh ngomong kasar. 5. Tidak boleh makan di kelas saat pelajaran berlangsung. Oke, jadi tadi itu sudah saya buat untuk set presentasinya itu sudah saya kan foto yang sudah bisa berbicara sendiri tanpa kita merekam atau record dengan wajah kita. Jadi kita bisa langsung demonstrasi saja ya, Bapak Ibu sekalinya. Sebelumnya sudah pernah membuat video materi pembelajaran Bapak? Oh iya, sekarang kita yang pertama kali kita akan lakukan yaitu membuat materi atau PPT untuk materi yang akan kita ajarkan sesuai dengan kelas masing-masing. Bapak Ibu PPL bisa membimbing atau Bapak Ibu guru. Monggo kelompok 1 Mas Raza sama Mbak Tanti. Ya, sudah. Kelompok 2 saya sama Mbak Nurma. Untuk Pak. Kelompok 3 ada Mbak Pica, Mbak Kurnia sama Mas Sadra. Yang kelompok 4 ini kan kosong. Jadi yang kelompok 4 Mbak Erika sama Mbak Rohmah ikut aja mendampingi yang masih membutuhkan. Yang Mbak TPL ini ikut bergabung ya. Berkelompok. Mungkin Bapak Ibu ada yang tidak membawa laptop bisa Jadi ada yang tidak membawa laptop, Bapak Ibu kita udah siapkan. Ini siapa ini? Kita. Ini apa?
apa-apa. Baik, mohon perhatiannya sebentar Bapak Ibu sekalian. Sekarang Bapak Ibu bisa membuka tanfa.com dahulu dan login di email masing-masing. Bisa menggunakan email belajar ID yang Edu. Yang pertama bisa membuka template dahulu jika ingin membuat materi tertentu. Ya, untuk mempersingkat waktu bisa Bapak Ibu mencari langsung materinya apa, langsung dikasih tambahan PPT begitu. Mencari template di Canva. Mengajarkan berapa ya?
Kelompok usia sebagai
Apakah Bapak Ibu semua sudah selesai membuat materi pembelajaran? Satu halaman dulu mungkin. Satu halaman. Kita lanjutkan dulu untuk membuat yang AI ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah mempunyai materi pembelajaran, kita bisa langsung membuka template yang sudah kita buat. Misalkan seperti gambar di depan ya, Bapak Ibu memilih yang tools sebelah kiri, kita pilih aplikasi. Lalu setelah itu kita bisa memilih yang AI Power. Setelah itu bisa memilih yang Engine AI Avatar. Di sini itu AI-nya banyak ya Bapak Ibu sekalian. Kita bisa membuat desktop, bisa mengganti muka atau bisa mengganti suara begitu ya. Tapi pada sesi kali ini kita akan membuat video yang bisa berbicara, foto yang bisa berbicara sendiri. Kita klik aja, lalu kita open. Selanjutnya bisa kita mengupload gambar mana yang akan kita pilih. Sebelumnya kita harus login dulu di Engine AI Avatar. Kita bisa menggunakan email yang sama pada Canva kita. Login dulu Bu. Icek aja, icek. Tuh. Paling atas bisa memakai blender ini. Ya pakai foto sendiri saja. Langsung berarti ya. Kami kata pribadi.
Paling lambe ya. Ya.
Tapi batu pae. Kita anak-anak lagi gini.
Wah ini ya. Dan itu. Jadi masalah halo kalau bapak. Ini sama sih. Nah ini jajan nih. Iya Pak. Dari pasar itu sini. Makanya aku belajar itu. Soalnya aku nggak pakai laptop ini, aku tidak punya Pak Edwin. Anakku di sini kayak ngomongnya ngomongin luar kota. Ya Pak Edwin. Gaya berani itu tak ngeretek saya, tak tering saya. Ayo, nyambung mau. Buat barangnya. Udah nggak apa-apa. Iya Pak Edwin ini gini. Wih, murah. Makanya sini om. Makanya sini. Iya. Sesama kayak gini harus saling menolong. Oh baik, apakah Bapak Ibu semua sudah selesai? Ya, jangan lupa untuk bisa dalam bentuk video atau MP4 ya. Bisanya dalam bentuk video atau MP4 nanti sebenarnya. Limitnya terbatas Ibu, untuk 1 atau 2 slide aja yang pakai AI nggak apa-apa. Karena kalau mau yang pakai benar-benar satu PPT4 itu bisa pakai Canva Pro. Jadi Canva ID-nya bisa di-upgrade ke Canva Pro. Harus bayar. Bisa membeli di Shopee itu biasanya sekitar 15 ribuan Bu. Ya, Mas ya. Satu akun. Iya. Berapa ya? Ada yang itu beda-beda Bu. Ada yang lifetime, ada yang beberapa bulan gitu. Kalau yang 15 ribu biasanya 1 tahun atau berapa? Oke. Kalau tidak bisa join sama Bu, sama temannya gitu. Ya 1 akun buat beberapa kali. Aku join nek ngono ae. Dewe. Siti saya. Iya. Ya. Ini ben patu terus. Jangan lupa untuk mendampingi pengenalan video ya.
Membaca di Indonesia saja.